seorang wanita yang sedang berjalan berteriak minta tolong. Sesaat sebelum dia tewas, warga yang ada di sekitar mendengar suara teriakan itu sangat terkejut dan mencari asal suara itu. Warga kemudian menemukan wanita itu sudah tidak berdaya. Dia tergeletak bersimbah cairan merah di pinggir jalan raya depan Masjid Al-Husain, Mesir Utara. Beberapa warga pun kemudian berdatangan. Mereka segera berusaha menolong wanita itu dan menghubungi polisi. Sementara sebagian warga mengejar pelaku yang hendak kabur. Satu pelaku yang akan kabur sempat mengancam masyarakat yang ada di sana sambil mengacungkan pisaunya. Warga yang ada di sekitar kemudian mengejar pelaku hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku. Akan tetapi, satu pelaku lagi berhasil kabur menggunakan sepeda motornya. Petugas polisi yang dihubungi tiba di lokasi dan mengamankan pelaku. Wanita itu telah tewas dengan sejumlah luka parah pada tubuhnya. Dia sepanjang leher dari bawah telinga kanan hingga bawah telinga kiri. Dan satu luka fatal tusuk yang mengenai jantungnya. Korban adalah Farida Nabil. Dia tewas di usianya 25 tahun pada tanggal 11 September tahun 2023. Kejadian brutal itu langsung tersebar viral di media sosial. Awalnya orang-orang menduga kemungkinan ada permasalahan hubungan asmara antara korban dan pelaku. Mungkin karena korban menolak lamaran pelaku sehingga cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Namun ternyata dugaan itu salah. Setelah diketahui identitas pelaku, terungkaplah fakta yang sangat mengejutkan. Masyarakat sekitar dan keluarga korban tidak pernah menyangka pelakunya adalah seseorang yang sangat mereka kenal. Namun apa motifnya? Mengapa pelaku tega berbuat keji, dan hingga wanita itu tewas di tempat? Inilah kisahnya. Farida Nabil Othman terlahir sebagai anak sulung dari satu bersaudara laki-laki bernama Muhammad Nabil Othman. Keluarga Othman termasuk keluarga terpandang dan dihormati oleh para tetangga dan keluarganya. Sang ayah bekerja di bidang pendidikan, sementara sang ibu bekerja di kantor pos. Kehidupan rumah tangga mereka sangat bahagia dan harmonis. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak selamanya. Keadaan menjadi berubah setelah rumah tangga mengalami cobaan. Orang tua mereka memutuskan untuk bercerai, sehingga sang ayah mengalah dan dia keluar dari tempat tinggal keluarganya. Setelah perceraian itu, sang ayah hidup tidak menentu. Terkadang dia tidur di sekolahan, dan terkadang dia menumpang tidur di rumah saudara-saudaranya. Walaupun begitu, sang ayah adalah sosok yang baik dan sangat bertanggung jawab, masih memberikan tanggung jawab dan perhatiannya pada Farida dan Muhammad yang tinggal bersama ibu mereka di rumah itu. Dalam kesehariannya, Farida dan Muhammad bisa dikatakan mereka jarang keluar rumah dan jarang bergaul dengan para tetangga di sana. Mereka lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah dan jarang bersosialisasi. Meskipun demikian, keluarga Othman dan para tetangga hidup rukun, saling menghargai dan menghormati. Suatu hari pada tahun 2018, sang ibu kemudian meninggal dunia karena penyakit kanker. Sejak saat itu, Muhammad memiliki pribadi yang introvert. Sang ayah yang masih hidup kemudian menjadi orang tua tunggal. Sebagai orang tua yang masih hidup, sang ayah tetap memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya, dan mereka kemudian tinggal bersama. Waktu pun terus berlalu, dan kesedihan mereka pun ikut berlalu. Kehidupan keluarga Farida kembali bahagia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, saling bantu, dan berbagi menyelesaikan tugas rumah, dari masak, mencuci pakaian, hingga berbenah rumah. Keluarga itu sangat harmonis. Mereka saling menyayangi dan saling mencintai. Akan tetapi, hal itu tidak merubah keadaan ataupun pribadi seseorang.
Muhammad yang introvert tidak bisa menikmati kebahagiaan itu. Dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan ponselnya. Dan dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain, meskipun orang itu adalah kerabatnya sendiri. Muhammad hanya menyayangi sang kakak Farida. Namun, kemudian tumbuh kebencian dan kecemburuan dalam diri Muhammad pada sang kakak. Karena dia merasa sang ayah lebih sayang dan lebih perhatian pada Farida. Hal itu membuat Muhammad menjadi dengki. Hatinya dan pikirannya menjadi rusak. Sehingga pada tahun 2020, Muhammad keluar dari tempat tinggal keluarganya. Dia bekerja di pabrik dan menyewa flat sendiri. Sementara Farida pun punya kesibukannya sendiri. Dia bekerja di butik penyewaan gaun untuk pesta pernikahan. Sang ayah dan Farida tidak menyadari ada yang aneh pada diri Muhammad. Karena selain punya kesibukan masing-masing, mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Muhammad semakin merasa keluarganya mengabaikan dia. Sejak saat itu, kecemburuan dan kebenciannya semakin membara. Dia menjadi terjerumus ke jalan yang sesat, dan dia menjadi penganut ateis. Muhammad tidak percaya bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Bahkan, dia berbicara hal yang buruk dan tidak pantas tentang Nabi, dan menurutnya bacaan Al-Fatihah adalah suatu kebodohan. Suatu hari, Farida menemukan pujaan hatinya, dan mereka merencanakan akan bertunangan. Kabar bahagia itu Farida katakan pada adiknya. Mengetahui rencana itu, Muhammad menjadi sangat marah. Dia tidak setuju dengan pilihan kakaknya. Dia ingin kakaknya membatalkan rencana itu, karena menurutnya pria pilihannya itu tidak berakhlak. Namun, pendapat dan keinginan Muhammad tidak digubris oleh Farida. Farida tetap dengan pilihannya, pria yang dia cintai. Dan dia tetap akan melaksanakan pertunangan itu. Muhammad menjadi semakin marah, kecewa, sedih, cemburu, dan dengki, semua menjadi satu dalam penyakit hati dan penyakit pikiran. Kemudian dia merencanakan untuk bundir, karena dia merasa sang kakak lebih memilih pria itu daripada dirinya. Muhammad merasa diabaikan dan restunya tidak dibutuhkan oleh sang kakak, yang selama itu sangat dia sayangi. Akan tetapi, rencana bundirnya berubah menjadi merencanakan kejahatan pada Farida. Selama 3 hari, dia mempelajari situasi tempat yang akan dia jadikan untuk mengeksekusi kakaknya. Dengan mempersiapkan 3 jenis pisau untuk melakukan pembunuhan pada sang kakak. Hingga tibalah hari yang telah dia tentukan. Dengan lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, Muhammad mengintai kakaknya dari jalan umum. Dengan ditemani seorang temannya, Muhammad mengintai menggunakan sepeda motor. Dia menunggu Farida yang sudah pasti akan melintasi jalur depan Masjid Al-Husain, Mesir Utara. Di hari nahas itu, Muhammad menunggu dari balik kios yang ada di lokasi tersebut. Saat Farida melintas, Muhammad langsung keluar dari balik kios dan menyerang Farida dengan sangat brutal. Farida berkali-kali dan hingga terkapar. Masyarakat sekitar sangat terkejut setelah mengetahui bahwa pelaku adalah adik kandungnya sendiri. Setelah berhasil ditangkap, teman yang bersama Muhammad saat dia melakukan kejahatan itu pun akhirnya menjadi saksi dalam persidangan. Dia bersaksi tidak mengetahui dan tidak menyangka bila Muhammad akan melakukan pembunuhan malam itu. Dalam persidangan, Muhammad mengakui bahwa dia memang menyimpan rasa dendam pada sang kakak Farida. Dia sudah merencanakan akan membalas dendam suatu hari nanti. Karena semasa kecil, Muhammad selalu dirundung oleh sang kakak. Menurut pengakuannya, Farida sering melecehkan secara verbal. Namun, saya pribadi jujur kurang percaya dengan pengakuannya, karena dari foto-foto yang ada, bisa terlihat sepertinya sang kakak Farida orang yang baik dan sangat tulus menyayangi adiknya. Sang ayah pun mengatakan pada persidangan bahwa hubungan antara kakak beradik itu tidak ada masalah sebelumnya. Selama itu, mereka sangat akur dan akrab. Di persidangan, sang ayah tidak membela Muhammad. Sang ayah sangat sedih kehilangan anak perempuannya. Dengan mengutuk perbuatan anak laki-lakinya, sang ayah menyerahkan sepenuhnya keputusan pada hakim. Di awal persidangan pada bulan November
Tahun 2023, Muhammad terlihat tepuk tangan mengapresiasi keputusan hakim yang akan menjatuhi hukuman mati, sehingga kemudian dia diperiksa kejiwaannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Muhammad tidak sakit jiwa. Dia secara sadar telah melakukan pembunuhan pada kakaknya. Hingga akhirnya pada bulan Maret tahun 2024, di usia 23 tahun, Muhammad dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung atas pembunuhan berencana. Namun sayangnya saya tidak menemukan lagi kabar selanjutnya. Apakah Muhammad sudah dieksekusi atau mengajukan banding untuk meringankan hukumannya? Demikianlah kisah kali ini. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya. Sebagai orang tua, alangkah lebih baik lagi bila bisa bersikap adil dalam segala hal, terutama kasih sayang dan perhatian. Al-Fatihah untuk yang telah wafat. Semoga Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan jahat, dan semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dari orang-orang jahat. Terima kasih Sobat You Love. Salam.